Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong, Hao. Kita ketemu lagi di cara dengan unboxing dan review sedikit tentang cover jas, sarung jas, pembungkus jas atau baju seperti itu. Jadi ada alasan kenapa seseorang memakai sarung jas, cover jas, baik itu untuk jasnya sendiri, untuk jaket kulit atau baju dan lain semacamnya. Oke, ada beberapa alasan dan tentunya ini dilakukan untuk kebersihan barang itu kita simpan dan kerapihan barang itu, karena ada banyak pakaian atau baju ketika kita simpan dengan dilipat, kita menggunakan perlu disetrika kembali karena tentunya ada keriput di situ, bekas lipatan. Dengan cara menggantung seperti jas dengan pembungkus jas, maka ketika kita menggunakan, kita langsung memakainya tanpa menyetrika karena kondisinya pasti masih dalam keadaan rapi. Oke. Nah, ada dua kelompok pengguna daripada sarung jas ini, terutama untuk kalangan menengah ke atas, eksekutif atau orang senang, bisa dikatakan begitu. Mereka memiliki banyak jas dan keperluan seringnya memakai jas dengan keperluan urusan mereka sendiri, dan kemudian tentunya rumah mereka, kamar mereka memiliki lemari yang mungkin lemari jati yang 2 pintu, 3 pintu, 4 pintu, yang salah satunya adalah ruangan untuk pakaian digantung, biasanya celana panjang atau jas. Nah, tentunya untuk mereka ini sebetulnya tidak begitu perlu, tidak begitu penting sarung jas, hanya diperlukan ketika acara pemakaian jas itu di tempat kegiatan, biasanya dibungkus untuk dibawa-bawa dan digantung di mobil. Ya. Nah, mereka jarang menggantung di dalam lemari mereka karena sering memakai dan lebih mudah untuk dan cepat mengambil barang. Beda halnya dengan kalangan menengah ke bawah, anak kos, orang susah, tinggal di rumah sempit, tinggal di rumah berong, di rumah kontrakan, tentunya biasanya tidak memiliki lemari yang panjang yang bisa untuk jasnya, jaket kulitnya, baju panjangnya ditaruh di tempatnya itu susah, biasanya ditaruh di luar, digantung di tembok, di mana aja digantungan. Orang kalangan menengah ke bawah, penggunaannya urusan dengan jas, dengan jaket kulit pun hanya kadang-kadang, maka unit ini sering lama tergantung, dan akhirnya ada yang seperti saya itu, jaket kulit saya setahun pun belum tentu saya pakai karena saya tidak punya keperluan, kepentingan dengan jaket kulit tersebut. Akhirnya banyak sarang lawang, berdebuan, kotor, jamuran dan segala macam. Maka ada penting untuk membeli sarung jas agar kita bisa taruh di luar lemari, di ruang terbuka, di tembok, apa dimanapun, di gantungan baju, itu tidak kena sarang lawang dan tetap lebih bersih dan seterusnya. Bahkan jaket kulit saya digantung di luar ruangan, di tembok saya gantung, dimakan sama tikus. Itu kesal kita kan. Nah, makanya kita perlu sarung jas, dan sarung jas ini murah. Tadi udah syuting sebetulnya, tapi HP ini baterainya indikator masih 70%, atau tahu sudah habis, akhirnya reject, rekaman videonya reject. Nih yang kedua, scene kedua kita bikin. Nah, akhirnya sudah terbuka nih, baru tadi ini 2 hari dipesan udah sampai dari Priok nih. Yeah. Bahan pertama adalah nih, nama spon-spon, kalau salah namanya sebutannya apalah itunya kan, barang kantong belanjaan ini namanya. Nah, oke. Sama ini ada 2 warna saya beli, ini yang putih, gambarnya yang kuning, harap-harap dapat kuning, ternyata dikasih yang putih. Bahannya sama, hanya beda ketebalan. Oke, nah
Ini barang ini, item ini identik dengan ini, kantong belanjaan identik. Oke, identik bahannya. Oke, nih masih terlihat. Oke, identik pon. Oke, nah untuk ketebalan tertentu, kualitas tertentu ini cepat lapuk. Ada beberapa unit saya simpan ini kantong belanjaan untuk dipakai kembali, ternyata lapuk dan sobek dengan sendirinya. Nah nih, ini ongkos produksinya murah, 1.500 di Indomaret kita beli ya. Kantong 1.500 ya. Artinya adalah ongkos produksi ini memang bisa murah, yang mahal itu adalah resletingnya aja. Ini membeli ini berarti sama dengan hanya membeli resleting. 2 resleting ongkos jahit gratis sebetulnya. Murah untuk ukuran di bawah 20.000. Oke, mudah-mudahan ini bisa tahan lama ya. Bahan ini berharap begitu. Nah, ini lebih tebal bahannya. Oke. Oke. Nah, seperti itu. Ini dapat mereknya lagi. Apa mereknya nih? Oke. Nih. Nih. Washing Day Premium. Washing Day. Terserah lah apakah ini barang pesanan orang dijual lagi apa, terserah apapun lah. Pokoknya kita bungkus jas kita selamatkan. Jangan sampai jaket kulit yang harganya 1 juta dimakan tikus, digigit tikus. Oke. Nah, kemudian ada lagi bahan. Ini namanya mika. Oke, bahannya mika. Oke. Seperti ini bahannya. Teksturnya itu berbeda dengan plastik. Ini sebutannya mika. Secara pembikinan ini sama aja, fungsi juga sama aja. Saya hanya mereview tentang daya tahan kualitasnya, mana yang lebih baik. Nah, mika ini saya yakin, menurut saya ini lebih kuat dan lebih tahan lama dibanding bahan yang ini tuh tadi, spon katanya kan lebih kuat dan lebih kuat dari plastik. Karena saya sering menemukan bahan plastik itu dalam jangka waktu lama dia akan pecah, menimbulkan efek pecah kan. Jadi karena plastik juga banyak itemnya, banyak macamnya, ada yang tipis, ada yang tebal, banyak macamnya. Tetapi dikhawatirkan plastik pecah dan berpengaruh terhadap cuaca panas, umpamanya seperti itu. Oke. Nah, oke guys, sekian review sedikit dan dalam unboxing cover jas. Berharap mudah-mudahan anda yang memiliki baju yang digantung di luaran lebih baik belikan secara bertahap, 2 unit 3 unit sebulan atau 2 bulan, paling tidak 10 unit harus dimiliki supaya barang-barang kesayangan kita, baju kesayangan kita, jaket kulit kita, jas kita, celana panjang kita yang mahal, walaupun kita tidak memiliki lemari jati yang 3 ruangan 4 pintu umpamanya, 3 pintu, tidak apa-apa kan. Malah justru orang-orang yang kalangan menengah atas yang memiliki lemari jati, yang memiliki fasilitas untuk menggantung pakaian mereka di dalam ruangan, malah tidak memerlukan ini. Justru harusnya mereka hanya memerlukan ketika ada acara dan barangnya dibawa ke tempat acara, digantung di mobil sampai ke tempat baru digunakan. Jadi justru jarang menggunakan, justru orang-orang kalangan menengah atas. Pesan saya dari ACD Cara adalah pilihlah warna yang terang, warna putih, warna kuning, jangan hitam. Untuk produsen saya berpesan jangan banyak menjual unit yang hitam. Produsen menjual unit hitam karena pemesan juga banyak yang hitam dipesan, akhirnya mereka membuat warna hitam. Perlu disadari bahwa corona, penyakit demam berdarah itu mahal, bisa 3 juta 5 juta. Dengan adanya gantungan-gantungan hitam yang banyak di ruangan terbuka di rumah kita, maka kita berpeluang untuk kena DBD karena di sana akan bersarang, akan menempel di situ nyamuk-nyamuk. Maka gunakanlah warna yang putih, warna yang terang, sehingga terlihat jelas adanya nyamuk. Kesampingkan alasan cepat kotor, kesampingkan itu, karena kalau kotor pun kita bisa cuci kembali
dan jemur lalu dipakai kembali. Tapi kalau DBD, siapapun di rumah kita bisa kena DBD hanya karena banyak menggantung warna-warna yang hitam, kan? Kurangilah penggunaan untuk kalangan menengah ke bawah warna-warna hitam. Gunakanlah warna terang agar kita terhindar dari gigitan nyamuk DBD. Oke, guys, 10 menit. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Jumpa lagi pada session berikutnya dari LCD Cara. Annyeonghaseyo, tachihao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.